Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo YouTube. Selamat datang di video tutorial pembuatan game. Di sini saya akan membuat game sederhana, yaitu game ular atau snake dengan menggunakan bahasa C++. Pada pembuatannya, kali ini saya akan menerapkan pendekatan pemrograman berorientasi objek atau bahasa Inggrisnya itu Object Oriented Programming atau biasa disingkat OOP. Nah, di video ini kita akan membahas secara praktis bagaimana konsep kelas, objek, konstruktor, destruktor, dan inheritance. Semuanya digunakan dalam membuat game ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita mulai. Pertama, kita include beberapa library yang dibutuhkan. Kemudian kita definisikan weight dan height, panjang dan lebar arena digunakan untuk menentukan ukuran arena permainan. Pertama, saya buat kelas position. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan koordinat posisi X dan Y dari objek seperti ular dan buah. Saya buat konstruktor default yang menerima dua parameter, yaitu parameter X dan Y dengan nilai awal 0. Ini merupakan implementasi dari konstruktor yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Selanjutnya, saya buat kelas entity. Ini adalah kelas abstrak. Artinya, kita tidak bisa buat objek dari kelas ini langsung. Di dalamnya ada fungsi move yang ditandai sebagai virtual dan sama dengan 0. Ini artinya pure virtual function. Fungsi ini wajib di-override oleh kelas turunan. Saya juga buat fungsi get position untuk mengambil informasi posisi dan set position untuk menetapkan posisi. Kelas ini akan menjadi dasar untuk kelas snake dan kelas fruit. Dan ini adalah contoh implementasi inheritance. Selanjutnya, di sini saya buat kelas snake yang mewarisi kelas entity. Lalu saya definisikan tail. Jadi karena ular itu kan punya ekor ya. Jadi tail ini sebagai vektor posisi yang merepresentasikan ekor. Ada juga tail length untuk panjang ekor dan enum direction untuk arah gerak ular. Konstruktor snake mengatur posisi awal di tengah arena, dan ketika game ini pertama kali dijalankan, arah awal ularnya itu stop, jadi dia berhenti. Tidak langsung ketika game dijalankan ularnya langsung jalan, tidak, ularnya diem. Baru ketika nanti diklik arah sesuai inputan keyboard yang diinginkan oleh user, maka baru ular tersebut berjalan. Lalu terdapat fungsi move untuk mengatur logika pergerakan ular. Pertama, posisi kepala ular saat ini dimasukkan ke dalam vektor tail. Lalu, jika panjang tail lebih atau melebihi tail length, elemen terakhir dihapus. Kemudian, arah pergerakan ditentukan dari enum direction. Terakhir, kita terapkan warp around logic, yaitu kalau keluar dari sisi arena, maka kepala ular akan muncul
di sisi seberangnya atau belakangnya atau sebaliknya. Jadi bisa nembus tembok. Ketika nembus tembok tidak game over. Kemudian terdapat fungsi check self collision. Fungsi ini akan mengecek apakah kepala ular menabrak ekornya sendiri. Jika iya, maka permainan selesai, game over. Fungsi set direction di sini digunakan untuk mengubah arah ular berdasarkan input dari user, sesuai inputan keyboard dari user. Kemudian untuk function increase tail length, ini adalah fungsi untuk menambah panjang ekor setiap kali buah dimakan. Lanjut, di sini saya buat lagi sebuah kelas, yaitu kelas fruit, juga turunan dari kelas entity. Nah, konstruktor fruit ini akan langsung memanggil set random position untuk menentukan posisi awal secara acak. Karena buah tidak perlu bergerak. Jadi fungsi move di sini dibuat kosong. Lanjut, di sini ada kelas game. Nah, kelas game di sini itu adalah untuk mengatur seluruh alur permainan. Di sini kita buat objek dari kelas snake dan fruit, lalu ada score dan flag game over sebagai akhir permainan. Kemudian fungsi setup di sini adalah fungsi yang berfungsi untuk mempersiapkan posisi awal ular dan buah ketika pertama kali game dijalankan. Kemudian fungsi draw menggambarkan seluruh arena di konsol yang mencetak atau menampilkan dinding-dinding di arena permainan.
Lanjut, di sini terdapat fungsi input yang berfungsi untuk membaca inputan keyboard dari user. Kalau A, maka arah ularnya ke atas. Kalau W, maka arah ularnya ke kiri. Kalau S, maka arah ularnya ke bawah. Kalau D, maka arah ularnya ke kanan. Masing-masing tombol maka arah ular akan berubah. Kalau menginputkan atau mengklik tombol X, maka game berhenti. Kemudian function logic di sini berfungsi untuk mengatur pergerakan ular, deteksi tabrakan dengan diri sendiri, dan logika saat buah dimakan, hingga menambah skor dan memperpanjang ekor ular tersebut. Kemudian di sini saya tambahkan fungsi run adalah sebuah function untuk sebagai game loop. Selama game over belum true, permainan belum berakhir, maka game akan terus berjalan. Kemudian di akhir, destruktor game akan dipanggil otomatis untuk menampilkan skor akhir. Ini adalah contoh nyata destruktor dalam pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari program kita, yaitu function main. Di dalam bahasa pemrograman C++ ini, pada kode program ini, fungsi main adalah titik masuk utama. Artinya, eksekusi program akan selalu dimulai dari sini saat kita menjalankan program. Baris pertama di fungsi main adalah game. Di sini kita membuat sebuah objek dari kelas game yang sudah kita definisikan sebelumnya. Proses ini secara otomatis akan memanggil konstruktor dari kelas game. Konstruktor tersebut mengatur nilai awal game over menjadi false dan skor di set ke 0. Ini contoh nyata penggunaan objek dan konstruktor dari kelas dalam object oriented programming. Selanjutnya, di sini kita memanggil fungsi method setup dari objek game. Fungsi ini akan mengatur posisi awal ular dan juga menentukan posisi buah secara acak. Jadi sebelum permainan dimulai, kita pastikan semuanya sudah dalam posisi awal yang benar. Lalu di bawahnya ada function main game.run yang memanggil function run untuk menjalankan game loop, yaitu perulangan yang terus-menerus menggambar game ke layar, membaca input dari user, dan mengatur logika pergerakan serta tabrakan. Game akan terus berjalan hingga game over menjadi true. Misalnya karena ular menabrak ekornya sendiri atau pemain menekan tombol X. Oke, setelah kita buat kode programnya, kita sudah terapkan juga konsep pemrograman berorientasi objek pada kode program ini. Kemudian saatnya kita untuk testing. Oke, kita compile and run. Oke, berhasil, tidak ada error. Oke, untuk permainannya bisa kita mulai. Karena untuk awal pertama kali menjalankan ularnya, kita perlu untuk mengklik tombol W atau A atau S atau D sesuai dengan arahnya masing-masing. W untuk arah ke atas, A untuk arah ke kiri, S untuk arah ke bawah, dan D untuk arah ke kanan. Saya coba klik tombol D, arah ke kanan. Oke, works, berhasil. Kita makan buahnya. Oke, kita coba makan buahnya lagi. Wow, berhasil. Badannya bertambah panjang. Kita coba makan buahnya lagi. Oke, wow, berhasil. Kita coba makan buahnya lagi, apakah error? Ternyata tidak.
buntutnya semakin panjang ya, badannya semakin panjang. Dengan semakin ulat ini banyak memakan buah, maka semakin panjang badannya. Dan buahnya ini random ya posisinya, jadi ini disetting random biar seru ini. Oke, sekarang kita tabrakin ke dinding ini ularnya. Apakah yang terjadi? Oke, tidak terjadi apa-apa, aman, nembus tembok bisa. Sekarang kita coba untuk tabrakin ke dirinya sendiri. Wah, game over ternyata, permainan selesai dengan ditampilkan skor akhirnya. Skor akhir 100 sesuai dengan skor yang kita dapatkan pada saat permainan hingga permainan selesai, game over. Oke, semuanya berjalan dengan baik, lancar. Oke, itulah tadi cara membuat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Oke, itu tadi persembahan dari saya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk aku dapat menghadirkan konten-konten programming lainnya. Source code lengkap sudah aku cantumkan di deskripsi ya. Nah, untuk kode program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambahkan level atau skor tertinggi, atau mungkin animasi, atau mungkin bisa dibuat graphical user interface-nya, GUI-nya. Jadi semakin user experience-nya itu semakin nambah nantinya, bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.